Selamat pagi anak-anak, selamat tepui. Tabi pun, apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semuanya sehat, tetap semangat belajar. Baik, hari ini Ibu akan mengajarkan kalian melanjutkan tentang warahan yang kemarin. Tapi sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, hari ini Ibu akan mengajarkan tentang warahan yang kemarin Ibu lanjutkan ya. Oke, warahan itu adalah salah satu bentuk sastra Lampung ya. Kalau ada yang belum kenal Ibu, ini nama Ibu, ini foto Ibu. Oke, teks warahan atau wakahan yaitu cerita berirama atau biasa yang juga diartikan sebagai suatu cerita yang pada dasarnya disampaikan secara lisan atau melalui mulut. Umumnya, teks warahan ini berisi cerita rakyat turun-menurun tentang para tokoh yang mempunyai peran strategis di masa lampau, mempunyai beragam karakter, baik itu sebagai peran antagonis atau jahat dan baik atau disebut dengan protagonis. Macam-macam warahan. Oke, warahan itu yang pertama ada yang namanya hikayat ya. Dari hikayat kemudian ada dongeng. Ini ya, dongeng. Kemudian setelah dongeng itu ada mitos. Dari mitos ke epos. Kemudian ada legenda. Yang terakhir itu adalah fabel. Ini adalah macam-macam dari warahan. Oke, Ibu jelaskan satu-satu ya. Hikayat ya. Hikayat itu adalah bentuk karya sastra lisan yang berisi kisah cerita dan juga dongeng. Contoh dari hikayat, nah ini ada ya, judulnya Kisah Buai, Si Raden dan Si Batin, Si Suluk, Sai Dapur, Sidang Belawan, Abdul Muluk, Raja Hasbanan. Berikutnya itu dongeng. Dongeng itu artinya adalah salah satu sastra Lampung yang berupa imajinasi ya. Ini nggak masuk ya. Ya, salah satu cerita imajinasi. Contohnya adalah Danau Ranau. Mitos. Mitos itu adalah cerita mengenai peristiwa gaib, kepercayaan masyarakat yang bersifat tahayul ataupun cerita mengenai kehidupan dewa-dewa. Contohnya yaitu adalah Si Pait Lidah, Sukai Cambai, Anak Dalom, Raksasa Dua Bersaudara. Kemudian epos. Epos itu adalah suatu alur cerita yang mengisahkan tentang kisah atau riwayat kepahlawanan seseorang, sifatnya membantu semua orang terhindar dari penjajahan atau sejenisnya. Contohnya yaitu kisah gerilya dari pangeran salah satu pahlawan Lampung yaitu Raden Intan. Ya, ada ceritanya Raden Intan 1 dan Raden Intan 2. Legenda. Oke. Legenda itu adalah cerita rakyat dahulu kala yang berkaitan dengan peristiwa dan asal-usul terjadi suatu daerah. Contohnya di itu ada kisah Putri Petani yang Cerdik, Betung Sengawan, Inca-Inca Anak Kemang, si Bungsu Tujuh Bersaudara, Berdirinya Ratu Melinting dan Ratu Darah Putih. Nah, yang biasa keluar di materi kita yaitu tentang Ratu Melinting dan Ratu Darah Putih. Nah, ini adalah cerita tentang asal-usul dari daerah Melinting dengan daerah di pokoknya beberapa daerah di Lampung. Fabel. Nah, fabel adalah cerita rakyat pada masa lampau yang menceritakan tentang nama dan kehidupan hewan-hewan serta kehidupan perilakunya menyerupai manusia. Contohnya, nah ini ada dongeng puyuh dan kerbau, dongeng merak dan gagak, Lemaun Jamak Kancil. Ini harimau dan kancil ya. Unsur cerita. Nah, dalam unsur cerita kita mengenal yang namanya yaitu unsur intrinsik dengan unsur ekstrinsik. Ini ya. Apa sih unsur intrinsik itu? Nah, unsur intrinsik itu ada
Ya, unsur titik adalah unsur yang menyusun sebuah cerita dalam cerita. Yang pertama tema atau gagasan atau ide yang mendasari suatu cerita. Kedua tadi amanat, pesan moral atau pesan positif yang ingin disampaikan pengarang melalui cerita. Berikutnya penokohan, yaitu adalah orang, binatang atau benda yang diinsankan yang menjalankan peristiwa dalam peristiwa cerita. Latar atau setting, yaitu segala petunjuk keterangan acuan yang berkaitan dengan ruang, waktu, suasana, dan situasi sosial terjadinya peristiwa dalam cerita. Yang kelima ada alur. Alur ini adalah rangkaian peristiwa cerita yang tersusun dalam hubungan sebab akibat. Yang terakhir yaitu sudut pandang atau point of view, yaitu posisi pengarang dalam membawakan sebuah cerita. Nah, masing-masing akan Ibu jelaskan. Nah, di sini ada penokohan. Penokohan itu terbagi menjadi ada namanya protagonis, antagonis, dan tritagonis. Protagonis itu biasanya memiliki sifat positif atau yang baik-baik. Kalau antagonis itu sifat-sifatnya negatif, contohnya yang jahat-jahat. Kemudian ada tokoh tritagonis, yaitu tokoh penengah atau yang netral. Kalau berdasarkan fungsinya, tokoh dibagi menjadi 3, yaitu ada tokoh sentral, bawahan, dan figuran. Kalau sentral itu biasanya peran utama. Tokoh bawahan biasanya yang kedudukan dalam cerita tidak dibutuhkan sebagai penunjang tokoh sentral, biasanya yang lewat-lewat gitu ya. Nah, tokoh figuran itu tokoh yang berperan tidak terlalu menonjol, hanya sebagai sampingan, sesekali muncul dan perannya tidak menonjol seperti tokoh sentral dan tokoh bawahan. Jadi bedanya antara tokoh bawahan dengan figuran, kalau bawahan tuh biasanya muncul tapi tidak ini sama aja dengan peran pembantu kalau bawahan. Kalau figuran itu yang cuma lewat-lewat itu aja gitu. Macam-macam latar. Nah, ini ada latar tempat, latar waktu, latar suasana, dan sosial. Kalau tempat berarti kan lokasi, kalau waktu kapan terjadinya, kalau suasananya dalam suasana peristiwa yang terjadi itu apa, senang, bahagia, sedih gitu kan ya, atau berduka. Kemudian latar sosial yang berhubungan dengan sosial masyarakat, yaitu cara pandang hidup, adat istiadat, kebiasaan, keyakinan, status sosial, kayak orang kaya, orang miskin, ya itu seperti itu. Macam-macam alur atau plot. Nah, ini ada alur maju atau normal, alur mundur atau sorot balik, atau alur maju mundur. Kalau alur maju itu biasanya dia berurutan dari awal sampai akhir. Ya, berurutan awal sampai akhir sampai klimaks gitu ya. Itu namanya alur maju. Kalau alur mundur, jadi dia dari masa depan ke masa sebelumnya. Jadi dari belakang ke depan gitu ya. Nah, kalau alur maju mundur atau campuran, nah ini flashback. Jadi udah maju, nanti flashback lagi ke belakang. Nanti udah tuh maju lagi. Dari maju nanti flashback lagi ke belakang. Nah, itu adalah alur maju mundur. Macam-macam sudut pandang. Nah, ada ini ya. Ada sudut pandang berdasarkan si penulis, ada juga peran ketiga sebagai pengamat atau yang mengambil peran dalam cerita. Ini sudut pandang. Nah, untuk memahami Wahan, Ibu berikan ada salah satu cerita yang Ibu ambil adalah cerita fabel, yaitu tentang Lemaung Jama Kancil. Silakan kalian baca ya, kalian pahami, kemudian jawab pertanyaan yang Ibu berikan. Dari teks itu yang Ibu tanyakan adalah unsur-unsur dari instruksi, yaitu ada tema, tokohnya, latarnya, alurnya, dengan amanah. Silakan kerjakan di buku latihan kalian, dan silakan kalau sudah selesai kumpulkan melalui GCR kan. Nanti ini Ibu akan share di GCR-nya. Kalian kirimkan, kalian foto, kirimkan, kemudian serahkan untuk Ibu nilai. Oke, sebelum Ibu tutup ya, ada beberapa catatan yang Ibu ingat, yaitu tetap semangat belajar, patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan, tidak lupa berdoa. Dan satu lagi yang Ibu ingatkan walaupun Ibu tidak tulis adalah segera mengerjakan tugasnya, jangan ditunda ya, karena nanti akan menyusahkan kalian. Terima kasih. Demikian penjelasan dari Ibu tentang orahan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya. Sekali lagi tetap semangat belajar, biasakan untuk mengerjakan tepat waktu sehingga tidak ada pekerjaan yang menumpuk. Oke, terima kasih semuanya, selamat pagi.